Ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Karena pada hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu ya kepada masyarakat, kepada publik. Ini berkaitan dengan hal yang berkaitan atas nama baik untuk nama baik klien kami, Fairuz Arafi dan Sony Setiawan. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu telah beredar pemberitaan di media sosial secara masif, cukup ramai, yang memberitakan bahwa telah terjadi perceraian antara klien kami, dua-duanya klien kami, ya, Fairuz Arafi dan suaminya Sony Setiawan. Jadi informasi yang kemudian menyebar luas ini sungguh sangat mengagetkan keluarga besar Fairuz dan Sony, apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi orang tua dari klien kami Fairuz yang lagi dalam keadaan kurang sehat ya. Jadi ini sangat mengejutkan dan sangat mengganggu karena menimbulkan banyak pertanyaan juga kepada keluarga Fairuz dan juga Sony. Jadi untuk merespon informasi yang menyebar luas secara masif tersebut, pada kesempatan siang hari ini kami untuk dan atas nama Fairuz Arafi dan juga Sony Setiawan ingin meminta ya dan sekaligus memperingatkan kepada akun-akun, ini akunnya ada banyak sekali ya, lebih dari 10 akun yang menyebarkan berita fitnah, yang menyebarkan berita pencemaran nama baik, yang mengganggu harkat martabat klien kami yang merupakan keluarga yang bahagia, yang hari ini baik-baik saja, dan juga berita hoax, untuk segera menghapus, men-take down apapun pemberitaan-pemberitaan yang mereka sampaikan berkaitan dengan perceraian Fairuz dengan Sony, karena berita itu tidak benar, karena hubungan antara Fairuz dan Sony cukup baik, tidak ada masalah, cukup mesra sampai hari ini, dan justru pemberitaan-pemberitaan ini sangat mengganggu situasi mereka yang lagi bahagia-bahagianya, dan juga tentu pertanyaan banyak ya kepada anaknya oleh banyak pihak, apakah itu benar, apakah itu benar. Jadi oleh karena itu pada hari ini kami memperingatkan agar tidak terjadi upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami yang tentunya akan menimbulkan masalah dan akibat yang lebih berat lagi. Maka kami meminta 1 kali 3 kali 24 jam untuk segera men-take down, berarti 3 hari ya, untuk men-take down, menghapus semua berita dan informasi itu, dan menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebarkan berita fitnah, berita yang bermuatan pencemaran nama baik, dan juga berita yang bohong. Kalau tidak, maka mungkin kita akan berhadapan dengan hukum, dan kita tahu bahwa sekarang aturan berkaitan dengan masalah pelanggaran itu diatur tidak hanya di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, tapi juga diatur dalam KUH pidana yang baru di pasal 433, ancamannya 9 bulan, 434 ancamannya 4 tahun, itu untuk fitnah dan juga pencemaran nama baik, dan pasal 263 untuk penyebaran berita hoax ancamannya 6 tahun. Jadi agar tidak sampai kepada proses hukum, kami memberikan kesempatan kepada akun-akun, datanya udah ada sama kita semuanya, ya, boleh dipegang, ada datanya di kita semuanya, ya. Apalagi ini mengambil beberapa cuplikan-cuplikan gambar, video yang merupakan aktivitas Fairuz, ya, dari beberapa kegiatan momentum, termasuk dari beberapa perkara yang dulu pernah dijalani oleh Fairuz dan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, itu digunakan juga, ya, digunakan juga sebagai pembenaran bahwa memang
telah terjadi proses perceraian antara Virus dengan Sony, tapi kelihatan sekali ini ya planet agama ya, jadi ini tidak benar nih yang menggunakan situasi-situasi yang seperti ini yang membuat orang masyarakat luas bisa berprasangka lain dan menganggap ini adalah benar ya, karena tingkat pendidikan orang berbeda-beda ya yang membaca berita ini. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan memperingatkan kepada pemilik akun ini 3 hari atau 3 kali 24 jam untuk men-take down, menghapus dan menyampaikan permintaan maaf agar tidak terjadi upaya hukum untuk mempertahankan nama baik, reputasi dan harkat martabat Virus dan Sony. Jadi inilah yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa sampai kepada pemilik akun agar mereka bisa dalam waktu 3 hari segera merespon apa yang kami sampaikan, dan juga berita ini mudah-mudahan bisa juga sampai kepada masyarakat yang mungkin masih bertanya-tanya tentang kebenaran berita tersebut. Bahkan mungkin ada sebagian yang sudah percaya akan kebenaran berita tersebut. Dengan apa yang kami sampaikan pada siang hari ini, semakin jelas bahwa pemberitaan yang menyatakan telah terjadi proses perceraian antara Virus Arafiq dengan Sony Setiawan itu adalah tidak benar. Ya, jadi ini yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan sekali lagi terima kasih atas nama Virus dan Sony karena teman-teman sudah hadir untuk bisa menyampaikan berita ini kepada masyarakat. Kami kira demikian pada siang hari ini, dan terima kasih. Ya. Bang, itu udah berapa lama beredarnya Bang berita hoax itu Bang? Berita ini kalau saya sendiri sih membacanya itu melihatnya itu mungkin 2-3 hari ya. Ya 2-3 hari, tapi kalau saya kumpulkan data-datanya ini aja lebih dari 20 ya, mungkin 30 nih. Jadi sangat masif sekali. Jadi selain bikin postingan, ada yang merepost. Jadi bayangkan ya suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara yang seperti itu, ini pasti akan penyebarannya akan luas sekali, karena memang dampaknya langsung dialami oleh klien kami. Itu banyak pertanyaan dari keluarga, dari pihak yang memang punya hubungan dekat dengan Virus dan Sony, nggak percaya, tapi karena ada pemberitaan seperti ini ya mereka akhirnya bertanya. Kan tidak mungkin juga akhirnya kita harus jawab satu persatu orang yang bertelepon dan bertanya ya. Apalagi mungkin ada beberapa akun yang mungkin nerempet seperti akun media yang resmi gitu ya, atau misalnya ya kayak media resmi seperti itu. Jadi mereka berpikir ini benar. Ya, jadi apalagi kalau misalnya kemudian ada media-media yang kemudian percaya dan menganggapnya itu sebagai satu berita di dalam informasi dalam tayangan mereka, pasti ini akan membuat orang jadi semakin percaya. Jadi itulah makanya kemarin Virus dan Sony minta agar dibantu, menunjuk kita sebagai kuasa hukum untuk melakukan upaya agar ini tidak menjadi berita yang semakin meluas yang akan mengganggu kenyamanan mereka berdua dan keluarganya. Saya kira seperti itu. Tapi selain pertanyaan dari keluarga, adakah kerugian mungkin pekerjaan yang di cancel atau mereka seperti apa mungkin? Kalau kerugian secara materi akibat pemberitaan ini, karena masih baru 2-3 hari, memang belum sampai kerugiannya, belum kelihatan. Karena belum ada mitra-mitra kerja yang kemudian mengambil suatu sikap atau tindakan yang berpengaruh kepada pekerjaan mereka. Tapi paling tidak ini akan tetap menjadi satu hambatan, menjadi satu gangguan bagi mereka berdua. Apalagi pada saat ini mereka berdua ini kan juga menjadi host di ada satu acara dan kegiatan yang pasti akan berhubungan dengan banyak orang ya. Jadi ini pasti akan menjadi satu pembicaraan, pertanyaan yang akan mengganggu konsentrasi pekerjaan mereka juga, dan juga tentunya anak-anak bersekolah. Ya sekarang kan media sosial semuanya bisa baca, nggak ada anak yang tidak memegang handphone, nggak ada anak yang nggak punya handphone, semuanya
pegang handphone, gadget semuanya, ini yang perlu diantisipasi. Karena kalau misalnya kita diam, memang dulu kan banyak orang mengatakan diamin saja, nanti kan diam, berhenti sendiri. Ya, tapi kan tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang banyak orang juga yang berpendapat dengan diamnya kita berarti benar. Ya. Jadi itulah makanya kemarin saya dihubungi oleh Virus dan Sony minta bantuan kantor kami untuk melakukan peringatan, himbauan sebenarnya ya, belum ke arah somasi, peringatan dan himbauan agar ada itikat baik dari orang-orang yang memposting berita-berita ini untuk segera men-take down, menghapus dan melakukan permintaan maaf di akun yang mereka pakai untuk mencemarkan nama baik klien kami ini. Kami kira seperti itu. Bang, tapi jika nanti dari beberapa akun itu kan dari abang kan mengirimkan 3 hari ya, Yeah. tapi tidak ada itikat baik, apakah akan melayangkan somasi atau mungkin langsung melaporkan, Bang? Kami akan berkonsultasi dulu dengan klien kami, langkah apa yang akan ditempuh setelah 3 hari dari batas waktu yang kami sepakati bagi mereka untuk men-take down. Padahal sebenarnya kalau men-take down ini nggak perlu harian, ini perlu waktu aja, per menit. Hanya saja kami mengantisipasi, mana tahu dia belum mendengar, membaca, melihat apa yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi wajar kalau kita kasih waktu 3 hari. 3 hari harusnya apa yang kami sampaikan pada hari ini itu sudah sampai kepada banyak pihak dan pasti akan sampai juga kepada pemilik akun ini. Jadi kalau misalnya tidak juga beretikat baik untuk men-take down, ya, menghapus, meminta maaf, maka kami akan berdiskusi dengan klien kami apa langkah yang akan mereka ingin lakukan, kami lakukan. Tapi kalau kami sebagai kuasa hukum tentunya akan bicara hukum, ya, kuasa hukum pasti bicara hukum. Makanya tadi kami sampaikan bahwa ada 3 kualifikasi yang bisa kami kenakan kepada para pemilik akun yang menyebarkan berita bohong ini. Satu adalah pencemaran nama baik. Artinya kalau misalnya seseorang yang tidak sedang bercerai dikatakan bercerai, ini berarti kan sudah menista, sudah mencemari nama baik mereka berdua, kan begitu ya. Ini diatur dalam pasal 27 kalau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektroniknya, dan di KUH pidana yang baru itu di pasal 433. Ya, ancamannya ini pencemaran nama baik ini 9 bulan penjara. Ya. Lalu kemudian ada yang disebut fitnah. Dia menuduhkan sesuatu yang tidak sedang terjadi dan tidak sedang dialami oleh klien kami, yaitu perceraian. Nah, ini diatur tetap di pasal 27 di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan di KUH pidana barunya itu di pasal 434. Ancamannya lebih tinggi, dia 4 tahun. Ya, 4 tahun penjara. Dan yang ketiga adalah hoax, tentu ini hoax kan, menyebarkan berita bohong. Nah, ini diatur di pasal 28 dia kalau di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektroniknya. Kalau di KUH pidana yang baru itu diatur di dalam pasal 263. Ancamannya lebih tinggi lagi, 6 tahun. Nah, ini kalau saya dari sisi hukum. Tapi bagaimanapun juga sebagai kuasa hukum tentu kami melakukan apa yang harus kami lakukan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh klien kami. Nah, untuk tahap awal ini memang yang diminta dulu adalah memberikan peringatan dengan tegas, himbauan dengan tegas, agar mereka dengan etikat baik melakukan yang tadi saya katakan, men-take down, menghapus, lalu meminta maaf, ya, dalam waktu 3 hari. Kenapa 3 hari? Ya, karena memang itu jangka waktu yang kami perhitungkan. Apa yang kami sampaikan pada hari ini sudah akan sampai ke banyak pihak, dan juga kami harapkan sampai kepada pemilik akun yang menyebarkan berita-berita bohong ini. Ya, ini sangat banyak sekali. Bang, Boleh. ada indikasi gak sih Bang, mungkin ada orang di belakang ini semua, karena ini kan cukup masif juga Bang? Kemungkinannya bisa saja seperti itu, ya, karena kalau misalnya 1-2 orang yang mungkin ingin cari perhatian, akunnya diperhatikan orang, kan mungkin tidak akan sebanyak ini. Jadi dengan melihat banyaknya seperti ini masih sebagian. Jadi tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak ketiga lainnya yang mungkin tidak menyukai keharmonisan, kebahagiaan yang sedang dijalani oleh kehidupan rumah tangga Virus dengan Sony. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, tapi sampai hari ini kita tidak mau dulu terlalu jauh ke sana.
Ya, kalau nanti udah proses hukum tentu pasti akan diungkap semuanya. Tapi ini kita masih memberikan kesempatan dengan etikat baik, dengan kesadaran untuk segera men-take down di akunnya, menghapus di akunnya, dan kemudian menyatakan permintaan maaf atas berita-berita yang mereka sebarluaskan ini. Ya, karena sangat meyakinkan ini. Ini seperti ada wawancara Sony dengan latar belakang pengadilan agama. Ya, jadi artinya kan bangsa kita ini kan, Indonesia ini kan sangat luas, ya sangat luas. Masyarakatnya kan dari pusat sampai daerah-daerah kan gitu. Jadi pemahaman orang juga berbeda-beda. Ini bisa sangat menjadi sesuatu hal yang tidak baik ya. Fitnah. Apalagi mereka ini sekarang ini lagi sangat giat melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan kegiatan agama. Ya, jadi ini kan juga berita ini pasti bisa juga akan membuat orang-orang kecewa kan begitu ya. Ini kenapa orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan gitu misalnya ya, tapi kok bercerai. Nah, ini yang kami cegah, yang kami ingin agar itu tidak terjadi dan menyebar ya. Apalagi ada orang tua juga yang lagi dalam keadaan kurang sehat, yang udah cukup sepuh, yang mungkin kalau dia tidak dijelaskan secara lugas jelas seperti ini, bisa saja dia menganggapan bahwa hal ini terjadi tapi anaknya menutup-nutupi kan gitu. Nah, jadi makanya kami ingin klarifikasi biar semua pihak itu jelas dan paham bahwa hubungan rumah tangga Fairuz dengan Sony lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Berarti total ada 10 orang kan itu, Bang? Lebih. Ya, ini masih sebagian ini. Lebih. Nah, banyak sekali. Ini diambil dari cuplikan-cuplikan kegiatan-kegiatan, ya banyak sekali. Ya boleh, buka dia kita kan. Berarti ibunya Fairuz sendiri udah tahu Bang itu pemberitaannya ya, Bang? Ya, artinya pasti ini kan diomongin. Ya, artinya kan di tengah-tengah keluarga kan pasti akan ada pembahasan tentang apapun juga termasuk seperti ini kan pasti ada pembahasan dan ada omongan. Kalau ada pembahasan ada omongan kan nggak mungkin nggak suruh anggota keluarga termasuk ibu pasti akan mendengar hal ini. Nah, jadi ini yang dampak yang juga artinya yang dialami oleh Fairuz dan Sony, dan ini sungguh artinya ya, karena di sini dibikin meyakinkan tuh, seperti ada wawancara, ada Irfan Hakim ngomong sangat menyayangkan kan gitu. Ada foto Irfan Hakimnya juga kan begitu ya, sangat menyayangkan kok akhirnya bercerai gitu ya. Niat banget itu Bang ya. Niat banget gitu loh. Termasuk seperti ini misalnya ya, Deddy Corbuzier shock misalnya kayak begitu. Iya kan. Nah, jadi kan ini kan membuat orang berpikir wah dia bener nih. Sampai teman-teman di lingkupnya mereka juga sudah memberikan komentar kan gitu. Jadi kan terstruktur sekali. Nah, ini bukan seperti layaknya berita-berita bohong lainnya yang kita lihat sekilas saja ini bohong nih kan gitu. Tapi ini sepertinya ada data-data pendukung dari sekian nama selebritis yang memberikan komentar dan respon atas berita itu. Jadi orang-orang bisa termakan dengan berita ini. Ya, jadi oleh karena itu makanya kita ingin supaya ini tidak menjadi hal yang menimbulkan kerugian yang lebih dalam lagi buat klien kami. Anak-anak udah tahu, Bang? Ya pasti anak-anak sudah tahu ya. Kalau saya rasa patut diduga sudah tahu karena di sini juga ada anaknya berkomentar harus 2 kali kehilangan seorang ayah gitu misalnya. Kan begitu ya. Nah, ada di kan ini kan. Ya nah. Itu dia ini kan. Nah. Itu dia kan. Nah. Di sini juga ada komentar nih, ya King Fast mengatakan sudah siap dan ikhlas jika harus kehilangan sosok ayah untuk kedua kalinya. Jadi kan ada foto anaknya. Jadi ini memang ya luar biasa sekali. Ya. Berarti sudah di tracking sama. Ya. Udah. Ya, ini kita udah IP-nya semua segala macam kita ini. Makanya kita hanya ingin etikat baik dari pemilik akun. Karena kan nulis seperti ini kalau nggak dipikirin kan
dengan latar belakang penelitian agama, virus lagi mengusap air mata, Sony lagi memberikan statement, anaknya di sini ada mengatakan, King Fahd mengatakan sudah siap untuk kehilangan sosok ayah untuk kedua kalinya. Nah, jadi Deddy Corbuzier dia shock. Jadi ini niat sekali. Jadi kami mohon agar pemilik akun ini segera sadar dan berikan hidayah. Ya, jadi langsung segera men-take down berita-beritanya dan menghapus dan minta maaf. Ya, karena kalau tidak maka tidak menutup kemungkinan akan ada masalah hukum yang lebih besar yang akan mereka hadapi. Ya, saya kira seperti itu. Oke, Terima kasih ya, Bang.